Shalom saudara-saudara. Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah cerita yang terjadi beberapa tahun lalu, dan saya ingin membagikan ini kepada semuanya. Waktu itu saya mengalami sebuah perasaan yang sangat penuh dengan kemarahan. Saya merasa sangat terluka, saya merasa sangat tersakitin ketika saya mendengar ada seseorang yang menjelek-jelekan saya, bahkan berbicara di mimbar, bahkan mengata-ngatai saya dengan kata-kata yang sangat kasar. Bahkan dia menyebutkan dengan istilah bodoh, pendeta bodoh. Sejujurnya saya bukan orang yang tanpa perasaan, sehingga seakan-akan tidak merasakan apa-apa. Saya emosi, saya marah sekali, saya jengkel, saya merasa sangat tersinggung, saudara. Kemudian, saking tersinggungnya, saking emosinya, saya kemudian lari ke kamar, saya nangis, kemudian saya berdoa, saya menyembah, saya menaikkan satu pujian. Dan tentunya pujian yang saya pilih adalah yang mendayu-dayu, yang bisa sesuai dengan keadaan saya. Saya mulai menghampiri Tuhan, kemudian saya komplain dengan Tuhan. Saya tuh ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, orang itu loh jengkelkan sekali, orang itu cuat banget mulutnya. Tuhan, tolong Tuhan, aku nggak minta terlalu banyak. Orang itu ceweran sedikit aja, atau gimana deh, orang itu kalau jalan terus kesandung, masuk ke parit, atau kayak apa deh Tuhan. Pokoknya kasih dia pelajaran. Berani-beraninya dia nyentuh aku Tuhan, berani-beraninya dia nyentuh anakmu Tuhan. Jadi saya ngomel seperti itu, saya curhat dengan Tuhan. Kemudian saudara, entah muncul dari mana, saya merasakan sebuah suara yang sangat lembut di dalam hati saya. Suara lembut itu seperti bertanya begini, kamu marah ya? Saya jawab, ya jelas marah lah, masa seperti ini bukan marah? Ya jelas marah, siapa yang gak emosi? Terus saya bilang, saya ditanya sama Tuhan, kenapa kamu marah? Saya bilang begini, ya marah lah Tuhan, wong masa enak aja ngomong dikata-katain pendeta goblok, pendeta bodoh. Terus saya pikir Tuhan itu akan bilang begini, gak apa-apa nak, sabar. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Saya pikir Tuhan bakal menjawab seperti itu. Ternyata enggak loh saudara. Tuhan malah bilang begini, loh kenapa kamu mesti marah? Bukankah kamu memang bodoh? Saya langsung speechless, gak bisa ngomong. Loh kok bisa? Tuhan bilang begini, bukankah firmanku berkata, aku memilih orang-orang yang bodoh untuk aku pakai. Jadi kalau kamu tak pilih, itu karena kamu bodoh, karena kamu tidak punya apa-apa, karena kamu tidak bisa apa-apa, makanya kamu tak pilih, supaya kamu tidak mencuri kemuliaan Tuhan, supaya kamu tidak bisa berkata bahwa ini semua karena kekuatan dan karya kamu. Saya menangis saudara. Saya kemudian bersujud. Saya tiba-tiba merasakan begini, saya nggak marah lagi sama itu orang. Saya nggak merasa tersinggung lagi dengan perkataannya. Saya mulai berkata sama Tuhan, iya ya Tuhan, aku memang bodoh. Nah saudara, saya diingatkan Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Saudara, Mazmur ini ditulis seseorang yang sedang mengalami satu himpitan, sedang sesak, sedang sakit. Dia bilang hatiku merasa pahit. Kemudian saudara, ketika dituliskan apa yang dilakukan ketika dia merasa pahit, merasa susah hatinya, terus dituliskan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ada terjemahan yang lain menuliskan begini, bahwa sampai kepalaku tuh sampai berat sekali, sampai seperti mau pingsan. Nah saudara, satu yang saya belajar, tetapi aku tetap di dekatmu.
Jadi dia datang ke Tuhan, nangis di Tuhan, mencurahkan semuanya ke Tuhan. Terus kemudian di ayat 24 dituliskan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, saya membuat program Tea Time ini yang merupakan saat teduh untuk menemani saudara. Karena saya merasakan seperti yang dialami oleh pemazmur dalam Mazmur 73. Ketika dalam pergumulan, siapa sih yang tidak pernah mengalami masalah? Saya tidak berbeda dengan saudara. Banyak jemaat konseling dengan saya. Kadang-kadang saya tanya, saya terus konselingnya ke siapa? Saudara, inilah rahasia yang seringkali menjadi kekuatan buat saya. Ketika saya ada dalam masalah, saya hancur hati, saya sumpek, saya stres, saya datang nangis ke Tuhan seperti pemazmur. Dan buah pinggangku seperti nusuk rasanya, seperti encok gitu ya saudara ya. Tapi aku tetap di dekatmu. Saya datang ke Tuhan, nangis, curhat ke Tuhan. Kemudian Alkitab menuliskan, engkau memegang tangan kananku. Percaya atau tidak percaya, ketika kita menghampiri Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan, seperti ada kekuatan yang baru terjadi. Bukan sekedar kekuatan aja, tapi seringkali juga Tuhan itu berbicara. Tuhan mengingatkan ayat-ayat, Tuhan menegur kita, yang justru itu akhirnya Alkitab menuliskan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Nah, ketika nasihat Tuhan diberikan, saya dituntun, saya bisa bereaksi dengan benar di dalam sebuah persoalan, dalam sebuah keadaan. Itu sebabnya saya merasakan banget saudara, kuat sekali peranan dari saat teduh dengan Tuhan. Karena itu sebetulnya sumber dari seluruh kehidupan kekristenan. Di dalam waktu kita mengambil waktu saat teduh, kita bukan hanya menyerap kekuatan Tuhan, kita mendapatkan nasihat, diingatkan oleh Tuhan. Dan bukan cuma itu saja, bahkan saya terlalu percaya, seringkali saya mengalami setelah saya saat teduh dengan Tuhan, tiba-tiba banyak pintu-pintu mujizat terbuka buat saya. Itu sebabnya saya mengencourage semua teman-teman untuk mulai hari ini, jangan pernah sesibuk apapun menggantikan saat-saat pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya saya terdorong sekali untuk membuat program Tea Time, karena ini merupakan satu kesempatan di mana kita tuh menyerap segala kekuatan, segala berkat dari Tuhan di dalam saat teduh dengan Tuhan. Disitulah sumber pertolongan, disitulah sumber tuntunan kita. Sehingga keluar dari saat teduh, kita akan menjadi orang yang bisa bereaksi dengan benar dalam menghadapi sebuah persoalan, dan kita bisa berjalan dengan kemenangan, dan akhirnya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan akan terjadi. Let's tea time saudara. Tuhan memberkati.